Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwas samiul alim wa huwa qahiru fawqa ibadi wa huwa latiful khabir. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'u bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shati mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila lahu udkhul jannah min aina abwabal jannati syi'ti. Netizen rahimakumullah, betapa Islam memuliakan wanita. Semua lini kehidupannya diatur rapi oleh syariat. Banyak sekali firman Allah dalam Al-Quran yang menyebut-nyebut tentang wanita. Bahkan ada satu surah yang bernama An-Nisa. Begitu pula dalam hadis-hadis tentang janji Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah untuk para muslimah yang berusaha menjalani dan mengisi keseharian di dunia ini dengan menjalani ketaatan kepada Rabb dan suaminya. Lalu ia mendapatkan surga. Tidak itu saja, ia dipersilakan oleh Allah untuk memilih dari pintu mana saja yang dia inginkan. Pertanyaannya, ukhti fillah rahimakumullah, apakah satu dari sekian banyak wanita muslimah itu adalah saya, Anda, atau kita semuanya yang kelak akan Allah izinkan untuk memilih salah satu pintu surga mana saja yang akan kita masuki? Ada 4 syarat sebagaimana yang disebut dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi sudah dibacakan. Artinya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita itu tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Syarat yang pertama adalah idza sholati mar'atu khamsaha. Jika wanita itu mengerjakan sholat 5 waktu, atau yang dimaksud itu adalah sholat wajib. Inilah syarat pertama wanita kelak bisa masuk surga. Setelah ia beriman kepada Allah, lalu ia mengerjakan sholat wajib dengan khusyuk. Ia selalu mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dan tidak pernah meninggalkan kecuali di saat diharamkan, yaitu ketika haid ataupun nifas. Ia tidak malas mengerjakannya dan tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakannya. Ia tunggu waktu azan tiba. Ia atur seluruh kegiatannya sehingga tak ada yang berbenturan dengan waktu tibanya sholat. Sholat adalah hal terpenting dalam kehidupan seorang muslim termasuk muslimah. Sholat adalah barometer kepada amal-amal lainnya. Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasubu bihil abada yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Dalam kondisi wabah corona sekarang ini, di mana kita lebih banyak berdiam di rumah, bahkan ada yang bekerja di rumah, work from home, dan relatif punya banyak waktu luang, mari kita bersama-sama mengajak keluarga untuk bisa lebih lagi senantiasa menjaga sholat tepat waktu, diiringi dengan sholat-sholat sunnah lainnya, seperti sholat tarawih, witir, tahajud, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah wafamat syahruha, dan berpuasa sebulan. Maksudnya puasa sebulan di bulan Ramadan. Ini adalah syarat kedua agar seorang muslimah bisa masuk surga. Lakukan puasa dengan penuh hikmah dan makna sehingga tidak hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh sebulan penuh, kecuali pada hari-hari yang ia berhalangan dan diharamkan berpuasa. Misalnya pada saat haid, sakit, ataupun uzur lainnya, maka ia wajib mengqadhonya atau membayar fidyah sebagai gantinya. Target dari berpuasa adalah menjadi insan bertakwa, dan sesungguhnya surga itu disediakan memang bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa. Sedangkan siapa saja yang bertakwa, maka balasannya tidak lain adalah surga.
Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi rohnya. Yang ketiga adalah wahafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Maksudnya adalah menjauhi zina, kejenuhan dalam rumah tangga, gaya hidup hedonisme, tujuan hidup yang tak jelas bisa membawa rumah tangga dalam kehancuran melalui namanya selingkuh. Selingkuh itu sama sekali tidak indah, bahkan dosa besar. Pelakunya akan mendapatkan azab dan siksaan yang pedih. Jika ia pasangan yang sudah menikah, hukumnya adalah dirazam, dilempar batu sampai mati. Sedangkan yang masih bujang, gadis, dicambuk 100 kali, serta diasingkan selama 1 tahun. Maka jangan sekali-sekali mau mendekati zina tersebut. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wasa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jaga tata pergaulan sesuai aturan Islam, tidak berkhalwat dan berikhtilat, serta menjaga pandangan. Keempat ataupun yang terakhir adalah wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Bagi seorang muslimah setelah ia menikah, maka orang pertama yang berhak ia taati adalah suaminya. Khususnya ketika suaminya sejalan dengan aturan syariat Allah Ta'ala. Tentu saja untuk mengamalkan keempat kriteria di atas sebagai seorang muslimah tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan ya. Namun sepanjang ada niat yang kuat untuk menata pikiran kita, lisan kita, hati kita, dan perilaku, insya Allah bisa. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan setiap wanita Islam yang berazam untuk masuk ke surganya kelak dari pintu mana saja yang ia senangi dan kehendaki. Amin. Udkhulul jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Wallahu a'lam. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah berpuasa.